Bab tentang tanda kenabian, tanda fisik, semacam stempel kenabian yang ada pada Nabi di belakang, di pundak, ke arah kiri. Jadi ada tanda kenabian. Tanda kenabian termasuk Sayyidina Salman Al-Farisi setelah mendengar baginda Nabi berita tentang baginda Nabi, beliau datang dan mengetes. Pertama memberikan, apakah disebutkan di hadis di sini atau tidak, lupa saya. Memberikan semacam hidangan begitu. Bukan hidangan, sesuatu yang di dalamnya ada makanan. Lalu Nabi bertanya, apa ini ya Salman? Bukan jenis makanan yang ditanya Nabi. Maksudnya dari mana dan untuk apa? Dijawab oleh Salman, ini adalah sedekah zakat. Ini dari zakat. Nabi mengatakan, irfa'u, angkat. Saya tidak makan zakat. Tidak makan sedekah. Sayyidina Salman rupanya sengaja memberikan dan berkata seperti itu karena untuk mengetes benarkah ini Nabi. Kemudian setelah itu datang lagi Sayyidina Salman dengan makanan yang serupa. Lalu Nabi bertanya, ini apa? Ini hadiah. Lalu Nabi mengambil hadiah tersebut. Kalau hadiah aku menerimanya. Sayyidina Salman ini tanda pertama yang dicocokkan selama ini yang dibaca. Wah, ini benar. Karena Nabi akhir zaman tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Kemudian Sayyidina Salman diantaranya melihat, apakah ada di pundakmu ada tanda kenabian? Nabi menunjukkan. Baru setelah itu Sayyidina Salman langsung menerima baginda Nabi SAW dan ikrar dan bersyahadat. Yang Sayyidina Salman waktu itu adalah budaknya seorang Yahudi, kemudian oleh Nabi Muhammad dibeli, kemudian dimerdekakan dengan cara Nabi menyuruh Sayyidina Salman menanam kurma, kurang lebihnya 500 kurma begitu, sampai berbuah. Jika berbuah nanti Sayyidina Salman merdeka. Lalu baginda Nabi, Sayyidina Umar, sahabat Nabi membantu Sayyidina Salman menanam kurma untuk orang Yahudi, untuk menebus Sayyidina Salman. Jadi Nabi bersemangat untuk menebus Sayyidina Salman dari perbudakannya. Setelah berbuah, merdekakanlah Sayyidina Salman, dan Sayyidina Salman menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat mencintai baginda Nabi. Begitu dekatnya, beliau orang Persia. Bukan dari keluarga Nabi, tapi begitu dekatnya Nabi sampai Nabi menganggap beliau seperti keluarga Nabi. Salmanu minna ahlil bait. Salman itu bukan dari golongan kami, tapi dianggap sebagai ahli bait Rasulullah karena kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Dari Abu Haddatsana telah memberikan kabar, memberikan tahu kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id haddatsana dari Hatim bin Ismail anil Ja'ad bin Abdurrahman qala Ja'ad bin Abdurrahman berkata, sami'tu Sa'ib bin Yazid, aku mendengar Sa'ib bin Yazid yaqulu, berkata, dhahabat bi khalati ila nabi, dhahabat bi, pergi bersamaku, aku dibawa, khalati bibiku, ila nabi, kepada baginda Nabi. Jadi ceritanya Sayyidina Yazid itu, Sa'ib bin Yazid itu ada sakit sebenarnya. Faqalat, bibinya berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Ya Rasulullah, anak saudariku, yakni keponakanku sakit ya Rasulullah. Minta doa ke Rasulullah. Famasaha. Kemudian baginda Nabi SAW mengusap ra'si, kepalaku, kata Sayyidina Sa'ib ibn Yazid. Wada'ali bil barakati, lalu mendoakanku dengan doa keberkahan. Didoakan oleh baginda Nabi dengan doa keberkahan. Wa tawadda'a, dan Nabi mengambil air wudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, kemudian aku meminum dari percikan atau sisa atau yang menetes dari air wudunya Rasulullah. Diminum. Ngambil keberkahan. Dan ini hadis sahih. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang baginda Nabi.
Wa nadhartu ilal khatami, dan aku melihat kepada stempel tanda kenabian yang ada di pundak Nabi, baina katifaihi, di antara dua pundak mengarah ke kiri. Fa idza huwa mithlu zirril hajalati. Zir adalah zirril telur. Hajalah burung, seperti burung merpati, segede burung merpati. Jadi segede telur burung seperti burung merpati, bukan merpati. Dalam riwayat lain baidatul hamamati. Kurang lebihnya seperti telur burung puyuh deh. Seperti itu. Dari hadis ini bisa diambil faedah yang pertama, doanya Nabi. Dan ternyata sahabat Nabi yang namanya Sa'id bin Yazid ini, beliau umurnya panjang. Dan dengan umurnya yang panjang ini nggak ada yang rusak dari badannya. Pandangannya tajam, tidak membungkuk, tegap, seger sampai umur 96 tahun. Telinganya atas doanya Nabi SAW, nggak ada yang kurang dari anggota tubuhnya. Ini siapa? Sa'ib ibn Yazid. Kemudian ini yang kedua bisa diambil faedah, mengambil keberkahan dari sesuatu yang menyentuh jasad baginda Nabi. Dalam riwayat lain ada rambut Nabi, ada baju Nabi, jubah Nabi, ada Sayyidah Asma. Kemudian di sini dari Sayyidina Sa'id ini adalah tentang air wudhunya Rasulullah. Maka sangat jauh dari makna mahabbah jika ada orang menjauhkan kita dari jasadnya Nabi. Dikatakan syirik, dikatakan ini. Maka orang yang ngambil tabarruk dengan rambut Nabi, ada riwayat. Kalau air wudhu Nabi ada, air wudhu saja diambil keberkahannya. Bagaimana dengan rambut baginda Nabi? Bagaimana dengan jubah Nabi tentang Sayyidah Asma? Sayyidah Asma, riwayat dari Sayyidah Aisyah, hadi jubbatu Rasulullah, ini jubahnya baginda Nabi. Qabattuha Aisyah, itu dulu pegang Siti Aisyah. Walamma qubitat, waktu Siti Aisyah wafat, qabattuha, aku pegang kata Siti Aisyah. Sayyidina Asma atau Sayyidina Hafsah, wa inni ughassiluha astashfi biha limardana. Dicuci untuk pengobatan bagi yang sakit. Baik, bisa diambil daripada hadis ini bahwa ngambil keberkahan dari Nabi sah, bukan sebuah kesalahan. Dan ada contohnya. Contohnya adalah Sayyidina Sa'ib ibn Yazid. Percikan air wudhunya, bekas air wudhunya. Kemudian yang ketiga di sini adalah tanda kenabian yang dilihat oleh beliau adalah seperti telur puyuh begitu. Haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani, dari Sayyidina Sa'id bin Ya'qub At-Talqani, haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala, Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, ra'aitul khatama, aku melihat tanda kenabian, stempel kenabian itu baina katifai Rasulillah, di antara dua pundaknya Rasulullah. Ghuddatan hamra. Ghuddah itu seperti simpulan benang, simpulan tali. Tali disimpulkan berarti kan ada melingkarnya. Ingat tambang dengan tambang, tali kalau disimpulkan, diikat itu mesti ada melingkar. Kayak simpulan ikatan. Bulat, kayak membulat begitu, kayak simpulan ikatan. Mithla baidatil hamamati, seperti telurnya merpati. Ada di pundak Nabi. Kurang lebihnya itu. Haddatsana Abu Mus'ab al-Madani, haddatsana Yusuf bin Majishun, an abihi an Asim bin Umar bin Qadada an jaddatihi Rumaithah qalat, Sayyidah Rumaithah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi. Aku mendengar waktu Nabi berbicara. Waktu berbicara dekat sekali. Walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katayfihi min qurbi la fa'altu. Aku lagi mendengar Nabi berbicara, waktu itu aku dekat sekali dengan tanda kenabian yang ada di pundaknya. Lau asya'u an uqabbilal khatama, kalau seandainya aku mau mencium itu tanda, na'am, baina katifai, yang berada di antara dua pundak beliau, min qurbi, karena begitu dekatnya aku, la fa'altu, niscaya aku akan bisa melakukan. Kenapa sih kok sampai sang perawi mengatakan seandainya aku menciumnya aku bisa? Itu maksudnya ingin meyakinkan bahasanya dia melihat betul dan dekat. Bukan sekedar aku melihat. Kalau seandainya aku mencium aku bisa. Waktu itu Nabi lagi berbicara kepada Sa'ad
bin Mu'ad yauma mata, waktu meninggal. Cerita tentang yaum Mu'ad, Nabi menyebutkan tentang Sa'ad ibn Mu'ad bahwasanya ihdazza lahu 'arsyur rahman, waktu meninggalnya Sa'ad bergetar arsy Rahman. Ini salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira. Ada yang husalatul malaikatu, yang dimandikan malaikat, ada yang arsy berguncang, yaitu Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad waktu wafat arsy berguncang. Ada guncangnya arsy, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas begitulah. Nabi menyebutkan, dan itu sanjungan untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad yauma mat. Yang diambil, yang Sayyidina Imam At-Tirmidzi mengambil hadis ini karena bercerita tentang kesaksian seorang wanita yang bernama Rumaithata, bahwasanya beliaunya melihat tanda kenabian yang ada di pundak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ahmad bin Abdah Adz-Dzabi wa Ali bin Hujur wa ghairu wahidin. Banyak perawinya. Qalu, mereka pada berkata begini. Mereka meriwayatkan dari hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali, Muhammad putra daripada Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali, putra dari Sayyidina Ali, bukan dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Putra Sayyidina Ali selain daripada Sayyidah Fatimah. Setelah Sayyidina Fatimah wafat, Sayyidina Ali menikah lagi dan punya putra-putra. Qala, beliau berkata, kana Aliyu, ayahku Ali itu, idza wasafa Rasulillahi, waktu menyifati Rasulullah begini, fadzakarul hadis bitulihi, tatkala ayahnya Sayyidina Imam Ali menyifati baginda Nabi, ceritanya panjang. Wa qala, di antara yang diceritakan oleh Imam Ali adalah baina katifaihi khatamun nubuwati, di antara dua pundak Nabi ini ada stempel kenabian, tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyina, dan Nabi Muhammad memang pungkasan para nabi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Azratu ibn Thabit, qala haddatsani Alba' bin Ahmar al-Yashkuri, haddatsani Abu Zaid Amru ibn Akhtab al-Ansari, Amru ibn Akhtab al-Ansari, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid. Ini Amr bin Khattab itu gelarnya Abu Zaid. Biasanya orang Arab itu memanggil penghormatan, penghargaan dipanggil dengan Abu, anak nama, Abu Zaid anak, Abu siapa begitu. Biasanya diambil dari anak pertama. Kalau anaknya Ahmad, Abu Ahmad, Abu Zahra. Qala Rasulullah, ya Abu, udnu minni famsah dhahri. Ayo dekat ke sini. Oh enaknya, suruh dekat ke jasad baginda Nabi, ke tubuh mulia baginda Nabi. Dekat kau ke sini. Famsah dhahri, usap punggungku. Famasahtu dhahrahu, aku usap punggung baginda Nabi. Fawaqa'at asabi'i, jemariku mengena. Alal khotami, kepada yang sering aku dengar tentang khotam, setempel kenabian, tanda kenabian. Jemariku menyentuh. Kemudian qultu, yang mengambil beriwayat dari Abu Zaid bertanya, Bamal khotam, kayak apa sih khotam itu? Gimana cerita tentang khotam? Kau cerita khotam, gimana khotam itu? Dijawab, sya'aratun mujtami'atun. Nah, ini menyifati lain. Tadi kayak telur, tapi kok kayak rambut. Masih ingat pada pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi itu badannya tuh bersih, tidak berbulu kecuali di wilayah tertentu. Lengan atas, pundaknya, kemudian masrabah yang dari bulu dada, kemudian di pundaknya. Lah di pundaknya itu yang ada bulunya ini. Jadi bukan berarti khatamun nubuwah ini bulu, bukan. Ali bin Husain qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu abi Buraidah, abi yani Buraidah, yaqulu, ayahku berkata,
Kata Abdullah bin Buraidah abi yaqul, Ja'a Salman Al-Farisi. Oh, ini kisah tadi. Ja'a Salmanu Al-Farisi. Datang Salman Al-Farisi ila Rasulillah, kepada baginda Nabi, hina qadimal Madinata, di saat Nabi sampai ke Madinah, Salman datang. Bimaidatin 'alaiha rutabun, dengan wadah hidangan yang di situ ada rutabun. Rutab itu adalah kurma segar. Kurma kalau mengering namanya kurma. Sebelum mengering dipanen, yang dia sudah masa tua namanya rutab. Kalau menjadi kurma dibiarkan kering di pohon, kurma. Kadang diturunkan sebelum waktunya, memang diambil rutab segar itu. Apalagi ngomonginnya waktu puasa. Belum tahu rasanya, pergi ke Yaman, banyak Yaman nanti. Rutab. Fawada'aha baina yaday Rasulillah, diletakkan di hadapan baginda Nabi. Faqala ya Salman ma hadha? Ya Salman, ini apa? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Ini sedekah, maksudnya sedekah itu kalau dalam istilah sedekah itu zakat. Innama shadaqatu lil fuqara, itu bab zakat. Jadi kalau disebut sedekah dalam nas hadis semacam ini atau Al-Qur'an, sedekah namanya apa itu? Zakat. Nah, sedekah itu zakat di sini. Zakat ya Rasulullah. Faqala irfa'ha, angkat. Fa inna la na'kulu shadaqata. Sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Dalam riwayat lain, Nabi yang tidak makan, adapun sahabat yang lain diperkenankan makan. Qala farafa'aha, kemudian diangkatlah. Wa ja'al ghad bimithlihi. Esok harinya datang Salman dengan yang serupa. Faqala, kemudian fawada'ahu baina yaday Rasulillah, diletakkan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha ya Salmanu? Apa ini ya Salman? Faqala hadiyatun lak. Ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah li ashabihi, kemudian Nabi menyeru kepada sahabatnya, ubsutu, hambar. Alat makan, sufroh, alat untuk menghidangkan. Hambarkan alas untuk makan. Tsumma nadhara ilal khatam. Kemudian setelah itu Salman sudah percaya, ini benar, ini tandanya sudah ketemu satu ini. Kalau ini Nabi tandanya tidak makan sedekah, maunya hadiah. Kalau hadiah bisa nerima. Kemudian Sayyidina Salman membuktikan lagi yang selama ini dibaca di kitab suci mereka, bahwa ada khatam, stempel kenabian. Fanadhar ilal khatam ala dhuhri Rasulillah. Kemudian Sayyidina Salman melihat stempel kenabian, tanda kenabian yang ada di pundaknya Rasulullah SAW. Setelah melihat betul, fa'amana bih, beriman. Wa kana lil Yahudi, dan Sayyidina Salman ini masih menjadi budaknya orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah, kemudian Nabi membelinya dari orang Yahudi, bikada wa kada dirhaman, dengan berapa dirham ini? Bikada, dengan beberapa dirham. Cuman pembayarannya adalah ala an yaghrisa lahum nakhla. Bayarnya ini ada budak mukatab, itu ada budak memerdekakan, dibayar dengan kerja. Menanam nakhlan kurma. Faya'malu Salmanu, kemudian Sayyidina Salman mengerjakan itu semuanya. Fihi, kepada di tempatnya orang Yahudi tersebut, dibantu oleh Nabi Muhammad dan sahabat Nabi. Dalam riwayat lain dijelaskan seperti itu. Hatta tut'im, sampai berbuahlah itu kurma. Tut'im, memberi makan. Fagharasa Rasulillahi an-nakhla, Nabi juga menanam. Ila nakhlatan wahidatan, kecuali satu kurma, satu pohon kurma itu gharasah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ikut-ikut juga. Semua Nabi nanam, hanya satu tiba-tiba ditanam oleh Sayyidina Umar. Fahamalatin nakhlu, kemudian berbuah. Hamalat itu karena seperti di talqih, dikawinkan antara bunga dengan bunga, bunga laki, bunga perempuan, dikawinkan, kemudian berbuah kayak hamil, maka bahasanya hamalat. Maksudnya berbuahlah, an-nakhlu kurma. Fi amiha, di tahun itu. Walam takhmil nakhlatun, satu pohon kurma enggak ada buahnya. Waqala Rasulullah bertanya, masyanu hadin nakhlah, kenapa ini pohon kurma kok enggak buah, yang lain buah, ini kok enggak buah? Waqala Umar, ya Rasulullah, Sayyidina Umar berkata, ana gharastuha, aku yang nanam, enggak berkah ini, aku yang nanam enggak buah ya Rasulullah. Waqala Rasulullah, fanaza'aha, kemudian Nabi mencabut, fagharasaha, kemudian ditanam lagi, hamalat min amiha, kemudian tahun itu juga akhirnya berbuah. Artinya di sini lagi-lagi
penjelasan daripada Salman Al-Farisi bahwa beliau di luar Islam mendengar itu semuanya. Orang Yahudi juga tahu. Jadi tentang berita Nabi Muhammad, berita yang sangat masyhur, sangat akrab di telinga mereka. Setiap saat disebut-sebut. Cuman begitulah kadang kesombongan, kedengkian. Di saat benar-benar Nabi datang, tidak semuanya langsung bisa nerima. Salman Al-Farisi penasaran, mencari Nabi sampai ketemu dan membuktikan tanda-tandanya, dan benar terbukti tandanya, langsung beriman. Beruntunglah Sayyidina Salman Al-Farisi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bishr bin Waddah, haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrah Al-Awaki qala sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah. Abi Nadrah Al-Awaki beliau berkata, sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah, tentang stempel tanda kenabian Nabi, yakni khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada di pundak Nabi. Faqala kana fi dhahrihi but'atun di pundak Nabi, but'atun seperti daging, nashizatun yang timbul. Jadi seperti daging timbul. Jadi kalau diraba kerasa, bukan nonjol jelek, enggak, seperti daging timbul. Seperti daging yang timbul, itu stempel kenabian. Lah timbulnya itu dipadukan dengan hadis ini, timbulnya segede telur merpati atau telur puyuh. Haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'ab Al-Ijli Al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim Al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis qala ataitu Rasulullah. Dari Sayyidina Abdullah bin Sarjis, beliau berkata, aku datang kepada Rasulullah wa huwa fi nasin min ashabihi. Nabi Muhammad lagi bersama orang-orang dari sahabat beliau. Fadurtu hakadha min khalfihi. Lagi begitu saya muter ke belakang. Fa'arfa alladhi uridu. Kayaknya Nabi itu tahu kenapa kok tiba-tiba aku ke belakang, ini mau ngapain. Nabi tahu kayak kalau saya nyari sesuatu. Fa'alqa ridaa'a. Kemudian Nabi menjatuhkan yang pula-pula ada di pundaknya, ada ridanya, diturunin, biar kelihatan. Fa'alqa ridaa'a an dhahri, dari pundaknya dilepas, dijatuhkan sorban yang ada di pundak baginda Nabi. Faraitu maudi al-khatami, kemudian aku melihat tempat stempel tanda kenabian tadi. Ala katifaihi, di antara pundaknya. Mithlul jum'i. Jum' itu lingkaran dalam genggaman. Jum'. Mithlul jum', seperti ini lingkaran. Maksudnya segede inilah. Laki-laki kayak tadi, lumparan. Al-jum' lingkaran dalam genggaman. Khawalha khilanun, di kiri kanannya itu seperti ada. Khilan itu seperti tanda, kalau orang di sini tanda bayi gitu ya, jadi ada warna yang berbeda begitu. Tapi bukan hitam, tidak. Ada tanda semacam kayak tanda bayi kan, kurang lebih kayak tai lalat, lalat dan sebagainya semacam itu. Ada tandanya. Kalau di Jawa, mungkin bahasa kita adalah tanda bayi, kan ada orang ada tanda putih, merah, dan ada seperti itu. Jadi ada jum' lingkaran seperti genggaman, kemudian di kiri kanannya ada tandanya, warna yang berbeda. Ada riwayat warnanya hitam, hijau, semuanya itu adalah riwayat tidak berwarna yang aneh. Warnanya warna kulit, hanya ada beda begitu saja. Baik. Kemudian selesai ini, tinggal berapa hadis lagi? Selesai. Oh, hadis terakhir. Ka'annaha walau khilanun ka'annaha tha'alilu. Jamak thu'lah. Thu'lul, jamak thu'lul. Thu'lul itu adalah sesuatu yang timbul. Seperti kulit timbul, daging timbul. Su'lul itu seperti daging timbul. Bukan nonjol bulat begitu. Jadi bulat seperti jum' begini, seperti telur puyuh,
atau telur merpati, ada tanda di kiri kanannya, kemudian agak natik, agak timbul. Jadi timbul begitu. Raja'tu, kemudian aku balik lagi. Hatta istaqbaltu, aku cium. Karena itu subhanallah. Nabi kan tahu dia tidak akan melakukan seperti itu kecuali ada unsur kecintaan, rindu dan sebagainya. Fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, sambil aku mencium ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah. Mendoakan Nabi. Nabi tidak ada dosa tapi doakan masih boleh. Faqala, Nabi menjawab, walak, kamu juga. Wah, beruntung. Faqala al-qaum, orang mendengar Nabi mendoakan dia ya ngiri yang baik. Astaghfirulaka Rasul. Hamzahnya dua kalau dalam riwayat lain. Astaghfirulaka. Hamzah yang satu hamzah fasal, hamzah astaghfir. Istaghfirulaka Rasulullah. Hamzah fasal. Apakah Nabi Muhammad memohonkan ampun kepadamu? Nabi Muhammad memohonkan ampun engkau kepada Allah? Faqala na'am. Walakum, iya, dan kalian juga dapat semua. Tsumma ta'ala hadil ayah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Muhammad, mohonlah ampun engkau atas dosamu, dan Nabi tidak berdosa. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kaum beriman semuanya. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, lagi-lagi riwayat yang banyak bermacam-macam menceritakan tentang khatamun nubuwah. Jadi ini sudah mutawatir. Jadi khatamun nubuwah harus kita yakini ada pada Nabi SAW, dan bisa dilihat oleh siapapun, bahkan orang-orang yang tidak beriman pun ada yang melihatnya. Tapi permasalahannya adalah bukan permasalahan tidak benar dan masalah benar dan tidaknya, permasalahan adalah permasalahan kedengkian dan kebencian dari mereka, sehingga banyak mereka meyakini Nabi Muhammad Nabi, tapi mereka tidak bisa menerima Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab.